Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Marifatul Laila, NIM 193111220 dari kelompok 6 yang mendapatkan bab asal-usul madrasah sebagai sistem pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian madrasah. Madrasah berasal dari kata darosa yang berarti tempat duduk untuk belajar dan dapat berubah menjadi mudarisun yang berarti pengajar. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau perguruan, terutama perguruan Islam. Perguruan ini dalam pemahaman sekarang adalah semacam lembaga pendidikan untuk belajar dan memberi pengajaran. Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri RI Nomor 7 Tahun 1950, madrasah dimaksudkan sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian madrasah adalah tempat belajar untuk menuntut ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang di setiap zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, asal-usul madrasah sebagai sistem pendidikan Islam. Pada masa awal perkembangan Islam, umat Islam belum memiliki madrasah atau tempat belajar seperti yang dikenal sekarang. Sejak masa Rasulullah SAW sampai masa Bani Umayyah hingga proses belajar mengajar dilaksanakan di masjid-masjid. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, tidak hanya masjid sebagai tempat belajar, namun juga perpustakaan-perpustakaan, istana khalifah dan rumah-rumah para ulama. Kebanyakan masjid pada waktu itu sudah dilengkapi dengan perpustakaan, ruang belajar, dan ruang baca. Para ulama dan sarjana mengajar dengan sistem halaqah atau murid duduk bersila di sekeliling guru, seperti yang berlangsung di Masjidil Haram Makkah, Masjid Madinah, dan masjid-masjid di Baghdad, Kufah, Basra, dan Damaskus maupun Kairo. Demikian pula di negeri-negeri lainnya seperti Persia dan India. Pada awalnya pendidikan dilakukan di masjid-masjid. Di Indonesia, pendidikan Islam dilakukan di surau, langgar, ataupun masjid dan pesantren dengan sistem halaqah atau tanpa bangku, papan tulis, meja, dan kelas. Sejak Islam berkembang sampai awal ke abad 20 Masehi, pendidikan lanjutan dilaksanakan dengan sistem halaqah, di mana seorang guru biasanya duduk di atas lantai sambil menerangkan, membacakan karangannya atau komentar orang lain terhadap suatu karya pemikiran. Murid-muridnya melingkari gurunya sambil mendengarkan penjelasan sang guru. Sistem ini tidak mengenal klasikal dan metode ini masih berkembang sampai sekarang, seperti di pesantren-pesantren. Semua umur dan jenjang berkumpul bersama untuk mendengarkan penjelasan guru. Sistem halaqah biasanya dilakukan oleh seorang ulama dengan mengundang ulama-ulama lain atau murid-muridnya untuk berdiskusi atau berdebat atau mengajar kepada murid-muridnya. Sistem halaqah tidak khusus dipakai untuk mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu umum dan filsafat. Halaqah dalam arti untuk berdiskusi dan berdebat lebih dekat dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam modern. Hadirnya madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam, karena istilah madrasah ini diadopsi guna memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan Islam dengan sistem yang klasikal dalam jenjang pendidikan tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah anawiyah
yang meskipun banyak pelajaran tentang Islami, namun dari dalam kurikulumnya tetap menggunakan ilmu pengetahuan umum. Kemunculan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisasi Islam. Gagasan modernisasi Islam menemukan momentumnya sejak awal abad ke-20 pada lapangan pendidikan yang direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pemikiran pertama dalam hal ini yakni adalah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Darul Dakwah wal Irsyad. Organisasi tersebut berhasil mendirikan lembaga pendidikan Islam yang bercorak pendidikan modern. Pada awal perkembangan modernisasi pendidikan Islam, setidaknya terdapat dua kecenderungan pokok dalam eksperimentasi organisasi yang telah dipaparkan di atas. Pertama, mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir atau menyeluruh dengan menjadikan titik tolak modernisasi Islamnya adalah sistem dan kelembagaan Islam yang modern. Kedua, memodernisasikan sistem dan lembaga pada pesantren yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Modernisasi pesantren setelah menemukan momentumnya sejak akhir tahun 1970-an dan telah mengubah banyak sistem yang kelembagaan pendidikannya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada institusi pendidikan Islam tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, budaya yang berkembang di lingkungan. Posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan merupakan keseluruhan interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut, madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan Islam yang subsistemnya berasal dari sistem pendidikan nasional dan juga sebagai sekolah umum yang berciritas Islam. Di bawah Tujuan yang ingin dicapai dengan tentang keikhlasan, tentang humul, sama dengan tujuan yang dicita-citakan keterkuburan nasional. yang disebut ngubur diri itu Menjadi manusia yang cerdas, berilmu dan bertakwa, bertuju seperti luhur, berilmu, terampil, sederhana dan rohani, berkepribadian yang baik dan mulia, serta cinta terhadap tanah air. Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwasanya pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan pendidikan serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan dari lembaga pendidikan di atas merupakan tuntutan dari masyarakat sendiri untuk menjadikan anak-anaknya memperoleh pendidikan agama yang baik, juga disertai dengan ilmu pengetahuan umum. Hal tersebut dapat dicapai apabila lembaga pendidikan mampu untuk menciptakan pendidikan agama disertai dengan memberikan ilmu dan teknologi dalam proses pembelajarannya. Agama dikatakan sangat penting bagi kehidupan, karena dengan agama kita dapat memahami secara benar kedudukan dan peran sebagai manusia yang memahami arti dari tujuan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional seperti madrasah itu wajib untuk ditingkatkan kualitas serta sarana dan fasilitas di sekolah dan madrasah. Sistem pendidikan Islam itu selalu sejalan dengan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 ayat 2, yaitu yang berbunyi pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain seperti SMP dan MTS atau bentuk lainnya yang sederajat seperti SMA, SMK, dan MA-MAN atau MAK. Dari bunyi pasal 2 tersebut dapat kita ketahui secara seksama bahwa lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama itu semua sama dan merupakan lembaga pendidikan yang termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Dilihat dari segi kualitas serta mutu yang baik dari sisi penyelenggaraan sistem pendidikan maupun dari sisi hasil yang ingin dicapai, yaitu untuk menjadikan anak didik memperoleh pengetahuan agama dengan baik, juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang umum, madrasah dirasa mampu untuk bersaing dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.